Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa qurratu a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innamal a'mal binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Nawayna ala ma nawa aslafuna as-salihun wa nawayna at-ta'allum wa at-ta'lim wa at-tadhakkur wa at-tadhkir wal mudzakarah wan naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal has ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa tilala ala al khair ibtigha wajhi wa mardati wa qurbi wa sawabihi subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Radhiyallahu ankum. Alhamdulillah, malam hari ini kita sudah hampir ditinggal oleh bulan Rabiul Awwal. Sebagian ulama-ulama menyebutnya dengan Rabiul Anwar. Berarti malam-malam ini adalah detik-detik kita berevaluasi. Kalau sudah masuk 25 sampai akhir, itu berarti malam detik-detik kita berevaluasi. Detik-detik malam-malam kita metani diri. Kita sudah berlalu hampir 1 bulan Maulid. Maka kita perlu untuk mengevaluasi. Apakah kita sudah mengikuti ajaran Rasulullah? Apakah kita sudah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah? Dan kalau toh kita sudah mengikuti ajaran dan sunnah Rasulullah, berapa persen dalam 1 hari 1 malam? Dari bangun tidur, sudahkah kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bangun tidur, berangkat menuju ke kamar mandi, melakukan sholat dan sebagainya, sampai kemudian kita tidur lagi. Berapa sunnah Rasulullah yang sudah kita praktekkan di bulan di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan ini? Sering kita dengar keterangan-keterangan Rasulullah dilahirkan tidak di bulan Ramadan, bulan yang keramat. Rasulullah tidak dilahirkan di bulan hurum, bulan-bulan yang dimuliakan Allah, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Tapi Rasulullah dilahirkan di bulan Rabiul Awwal agar supaya orang tidak memiliki pemahaman bahwasanya Rasulullah itu mulia karena bulannya. KBI dilahirno bulan Ramadan mesti ae keramat. KBI dilahirno nek bulan Muharram mesti ae mulia. Rasulullah dilahirkan di bulan Rabiul Awwal. Di bulan Rabiul Awwal yang tidak ada apa-apanya sebenarnya. Ini berarti Allah menunjukkan kepada alam semesta bahwa Nabi Muhammad SAW mulia, muncul dari dirinya bukan karena sentuhan alam-alam yang lain. Rasulullah SAW mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Oleh karena itu,
Maka di bulan-bulan atau di hari-hari yang terakhir di bulan Rabiul Awal ini perlu kita untuk mengevaluasi diri. Sudah berapa sunnah-sunnah Rasulullah yang sudah kita amalkan? La ilaha illallah. Jangan yang berat-berat, yang ringan-ringan saja dulu. Sudahkah kita full? Sebelum sholat kita pakai siwak? Bangun tidur, sudahkah kita pakai siwak? Siwak dah harus pakai arok, kayu arok. Pakai tisu bisa. Sediakan di samping tempat tidur kita tisu untuk sebelum tidur dan bangun tidur. Tujuannya bukan pola ilerake. Kayak gini kah? Aku ngileran. Tutup. Bener bola jahil banyak. Bukan jinggong. Bukan. Tapi li ajal ittiba Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang itu ngaku cinta, dilihat ittiba enggak. Aku melok mulutan. Apa mulutan itu? Aku tahu takon nang arek. Saya pernah ceramah di satu daerah. Saya tanya, sekarang peringatan apa? Maulid, apa maulid itu? Mulutan. Maulid mulutan, waduh ae. Tak kejar sama saya, apa mulutan itu? Ada cilik-cilik jawab, buah-buahan. Mulutan buah-buahan. Lah padha ambek hal ngono. Apa hal iku? Mangan gratis. Ada kan teman saya, ayo balik nang di nang hall, ndak apa wis wareg. Jawabannya wareg apa? Oleh hall itu diterjemahkan mangan gratis. Lah wis wareg, ora apa teko ngono. Pemahaman yang salah, tetapi kudu dibenernya, duduk diilokno. Memang salah satu barokah hall mangan gratis. Barokah mulutan didungi buah-buahan sing biasa diiris bokonge. Saiki ndak usum pun. Lek biyen lek mulutan itu mesti diiris bokonge. Bokonge buah. Duduk bokonge sing hadir. Ndak wis diiris bokong. Jadi bokonge diiris buah-buahan. Itu dulu begitu. Kalau mau hadir maulid, dibawa ke maulid, diiris. Podo ambek bawa air. Kalau bawa ke maulid, biasanya dibuka. Supaya barokahnya gampang mlebu, padahal dibuka, enggak dibuka podo. Buah diiris, enggak diiris, podo mlebune buah. Barokah. Karena mamin syai'in ya, mamin milhin au burrin au syai'in ya, apapun dari garam yang dicontohkan. Kenapa? Karena orang masak mesti butuh garam ya, au burrin gandum, au syai' atau sesuatu apapun yang bisa dimakan minal makulat. Jika dibacakan maulid Nabi SAW, saya terangkan di mana-mana ini. Kenapa? Saya prihatin. Saking akeh buah-buahan, saking akeh berkat, lek tepak maulid, pamane kiai-kiai, kulkas ki orang ya. Barangkali sampai sing jenenge begedel numpuk nek kulkas. Saking akeh berkat. Ini yang memprihatinkan apa? Kadang-kadang anak-anak, orang-orang atau bahkan yang sudah dewasa sekalipun, saking akeh dijarno klembraan. Buah-buahan saking akeh dijarno membusuk. Makan. Kalau tidak, kasihkan orang. Jangan dibiarkan. Kasihkan orang. Karena didakwakan, makanan-makanan yang sudah dibacakan maulid itu di mana-mana saya terangkan karena saya prihatin sekali. Itu yang dibacakan maulid itu makanan illa wa tadhar minhu barakatuh.
Makanan-makanan itu muncul keberkahannya, jangan dibuang. Sehingga itu keberkahan saking barokah, itu makanan yattarib wala yastaqir. Itu makanan selalu bergejolak di dalam perut orang yang makan. Bergejolak, tidak berhenti dia, wala yastaqir, tidak anteng, hatta yaghfirallahu akilah. Sampai Allah mengampuni dosa orang yang makan makanan-makanan dari maulid tersebut. Lek biyen ndak pancene sithik berkati zaman biyen. Ndak pati akeh, saiki akeh dikelemprakan. Dikelemprakan itu makanan. Fala yurkanu, sehingga ndak direken. Kan ini sangat memprihatinkan sekali. Ayo uang sing sedekah kanggo maulid itu ngoyo-ngoyo untuk supaya menghormat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ini saya ingatkan betapa kita perlu untuk mengevaluasi sampai detik ini kita bermaulid di bulan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Para rawuh hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pernah disabdakan Rasulullah kita dengarkan, kita praktikkan. Yang sederhana saja, tidak usah yang berat-berat. Gak usah sing dawu-dawu sing nemen-nemen, yang sederhana saja, praktekkan. Kemarin saya ngisi rutinan di salah satu majelis ya, Ba'dal Isya kemarin, kebetulan saya baca hadis An Abdullah bin Umar, hadis muttafaq alaih. Babnya masalah qada hawaijin muslimin. Di situ ada hadis al-muslimu akhul muslim. Wong iku sing padha islami sak duluran, sesama saudara. Saya katakan, kok disebut orang muslim dengan muslim yang lain itu saudara? Kita tahu, kita disebut saudara, punya adik, punya kakak, itu karena satu ayah, satu ibu. Ada yang mempersatukan antara saya dengan fulan. Kenapa? Bapak ambil ibu podo. Bapakku yo bapak ibuku yo ibu Atau saudara sebapak misalnya. Saya disebut saudara dengan ini, bapaknya tunggal walaupun ibu berbeda. Atau sebaliknya, saya saudara dengan ini, sekali bapak berbeda, ibu satu. Nah, seorang muslim dengan muslim yang lainnya disebut saudara. Apa yang mempersatukan mereka? Ini kalau dalam ilmu balaghah namanya tasbih balik. Ada tuh tasbihnya tidak disebutkan dan wajah sabahnya juga tidak disebutkan. Tiba-tiba al muslim akhul muslim. Seorang muslim itu bersaudara. Dalam hal apa? Karena mereka seorang muslim yang ada di Indonesia tanpa melihat ras, tanpa melihat suku bangsa, mereka satu. Dalam hal apa? Kita punya satu iman, kita punya satu Islam. Dimanapun mereka berada, dan dari organisasi apapun mereka itu, mereka adalah saudara kita. Lebih-lebih misalnya saudara kita yang ada di Palestina. Kalau kita memperhatikan ini, berarti kita sudah memperhatikan hadis Nabi, memperhatikan perintah Nabi, dan ini jika kita praktekkan, maka ini yang betul-betul disebut dengan memperingati Maulid Nabi. Karena tujuan memperingati Maulid Nabi SAW agar tumbuh cinta di dalam hati kita. Kalau sudah tumbuh di dalam hati kita, kalau sudah tumbuh di dalam hati kita cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka di dalam Al-Qur'an disebutkan ya, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Dalam artian orang jika mengaku cinta
Lek ana wite po, maka kita yakin itu wite po temenan jika buahnya adalah mangga. Dan kita kemudian bangga dengan pohon mangga kita ketika mangga itu betul-betul berbuah. Awak dhewe nandur mulai biyen iki buahnya. Duren. Iki biyen awak nandur sekarang berbuah, bukan singkatan duren, duda keren, bukan. Hati-hati kalau ada duren, ya, jangan macam-macam kalau sampean mengkonsumsi, hati-hati. Kudu jamu. Ana sing ndol jamu. Duren, duda keren, jamu janda muda. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Yang penting kita itu mempraktekkan. Praktekno, ya kayak tadi yang saya sampaikan, bangun tidur siwakan apa enggak, mau tidur siwakan apa enggak, itu adalah salah satu praktek. Mempraktekkan. Kenapa? Samratul mahabbah al-ittiba. Buah dari cinta adalah mengikuti sang idola yang dicintai. Shallallahu Nabi Muhammad. Kalau kita lihat anak kecil seneng delok film SpongeBob, golek tas sing gambar SpongeBob, golek kaos sing gambar, carane ngomong kadang niru kok SpongeBob. Kenapa? Kadung seneng. Loh, kalau kita cinta kepada Rasulullah, mestinya perilaku kita mencontoh Rasulullah. Kenapa? Karena samratul mahabbah al-ittiba. Buah dari cinta adalah ittiba. Alhamdulillah. Kalau orang itu betul-betul cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kehidupannya dia itu adalah hidup dengan sunnah-sunnah Rasulullah. Itu sudah pasti. Sudah pasti. Kehidupannya dia dalam setiap hari penuh dengan mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itu sudah pasti. Pasti. Sultanul Arifin Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Sayuti beliau mengatakan, mahabbatur Rasul hayatun wa man lam yakun lahul mahabbah fahuwa minal amwat. Orang kalau cinta kepada Rasul, kehidupannya penuh dengan syariat-syariat yang hidup di dalam kehidupannya dia. Bendinane hidup dengan syariat. Paling tidak sing wajib-wajib, sembayangi tepak, maca Quran iya, poso tepak. Syariat yang wajib saja. Loh, cukup. Oh, anak sahabat Rasulullah, masya Allah melarat, saking melarat iki, waktu iki mepet-mepet, sembayang mepet-mepet, saking melarat iki, kerja bantang taling tulang, sembarang kali wis remek, mendekat kepada Rasulullah sobat. Ya Rasulullah, kok cara wong kene, Pak ya bapak nak, ya Rasulullah, kula niki payan Rasulullah kerja dok Nabi. Sehingga kula niki syariat niki sing penting sembahyang 5 waktu, salat 5 waktu sudah, poso. Wis ngono tok Kanjeng Nabi. Kira-kira kula mlebu swarga napa mboten? Jawabane Kanjeng Nabi apa? Mesti mlebu swarga, mesti mlebu swarga. Kenapa? Syariat hidup. Masya Allah. Karena itu ya, yang pesan yang kami sampaikan dalam hadis yang saya sampaikan tadi, sesama muslim itu bersaudara, la yazlimuhu wa la yuslimuhu. Jangan menzalimi sesama muslim dan jangan membiarkan saudara kita yang terzalimi terus-terusan dizalimi. Wala yuslimuhu. Jangan membiarkan saudara kita yang terzalimi. La yazlimuhu
jangan berbuat zalim kepada sesama muslim, wala yuslimuhu, dan jangan membiarkan jika ada saudara kita terzalimi. Saya sampaikan apa zalim itu? Zalim itu adalah wad'u syai' fi ghairi mahalli. Al-Imam Nawawi mengatakan seperti itu, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ya, apa meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya? Wahai sembahyang subuh ditinggal turu. Subuh azan mesti ini tangi digawe salat, ndak digawe turu. Boleh apa? Begadang mulai dari awal malam sampai kate subuh gawe turu. Ada zalim sak nemen-nemene zalim. Ya. Tapi zalim paling tinggi adalah musyrik. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun. Itu pesan dari Sayyidina Luqmanul Hakim kepada anaknya, jangan kamu melakukan syirik, karena syirik itu adalah pangkal mbok-mbokane zalim. Zalim itu meletakkan sesuatu pada tidak pada tempatnya. Itu syariat. Contoh gampangane. Saya kemarin nyontohkan, mohon maaf kalau ada orang beli celana dalam CD mahal harganya. Berapa? 300.000. Lah awak-awakan kan golongan 20.000, 15.000 ya. 15.000 sih oleh telu. Susuk rokok separuh. Kok tiba-tiba dia beli harganya 300.000, eman enggak? Ya mesti eman, biasa itu 15.000 oleh telu susuk rokok telu. Rokok putul. Eman. Lu boleh eman, boleh larang. Dia itu kopiah 10.000-an. Celana dalam regane 300.000. Akhirnya sing digawe ge kopiahan celana dalamnya dipakai tek sing set ngono modele ya. Keren ngono nek bolongane loro di kanan kiri. Padani sungun ya. Tapi gak bisa, itu zalim. Kenapa? Sekalipun itu mahal, dengan bahan yang sangat mahal juga, dengan baik juga, tapi itu adalah celana dalam, jangan dipakai kopiah. Kopiah nok dewe, jarno masih murah, tapi itu kopiah, pakai kopiah itu. Sampai kemarin saya cerita nih, ada ini kejadian betul, kurang dari setahun ini di Godang Wetan, ada orang berangkat umroh, pulang dari umroh, pakai tamu nih. Ahlan wa sahlan, peluk-pelukan, kesel. Teko umroh, pakai tamu nih guys, kesel, mumpung ndak ono tamu, mlebu kamar istirahat deh. Istirahat sediluk, rodok ngantuk. Tet, ono tamu maneh. Bah, jare bojone, apa? Tamu bah, langsung digawe gamis Pak. Asalnya ndak gamisan, ndak apa-apa, gamis digawe, kopiah digawe, tek metu, dipeluk. Tamu nih mengapa ngomong? Hah? Bah, peluk tamu nih mau ngomong. Jadi ini tamu nih, kok apik kopiahe? Jadi tamu nih kok apik kopiah? Oh iya Bangladesh iki, Bangladesh. Kopiah Bangladesh. Suwe wis. Tamu nih meneng tok ae mari kei panganan mulai kabeh istirahat maneh. Sering istirahat sering dicoplok kopiah Bangladesh tek ternyata celana dalam istrinya yang dipakai. Keliru ya. Jadi kerasane rumangsane celana apa? Kopiah Bangladesh apa ono rendoe. Allahumma sholli ala Muhammad. Enggak bener ya. Itu kejadian bener loh ya. Kejadian temenan. Tamu iso ngak pengong-pengong iki apa karepe? Abal gitu kok umroh kok maling ngene modele. Allahumma sholli ala Muhammad. Hati-hati kalau sampean umroh. Allahumma sholli ala Muhammad. Para rawuh hadirin, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu ini sudah tanggal 27 ya. Rasulullah dilahirkan tanggal 12 tahun gajah. Saya tidak akan bahas macam-macam sing apa-apa, sederhana saja. Kenapa kok disebut tahun gajah?
Ben ku repot dengar tahun. Sampeyan lahir tahun piro? Mbus, pokoke biyen apa Gunung Bali meledos. Kayak ngono-ngono iku, ngeri ngono-ngono iku. Rasulullah tahun kapan? Iku lho waktu si ono pasukan gajah nyerang Mekah. Nyampe ke Mekah mboten sampai. Ndak tutup Mekah itu. Gajah itu ndak tutup Mekah. Aman gajah itu. Kenapa? Tahu rahasianya? Rahasia Makkah aman karena saat itu Abdul Muttalib kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdul Muttalib kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dititipi cahaya Nabi Muhammad di tulang rusuknya. Abdul Muttalib saat beliau dikasih atau dititipi cahaya Nur Muhammad di tulang rusuknya, maka aminat al-biladu, negara saat itu diamankan, bahkan tentara yang bergajah pulang habis, mati kabeh itu. Gajah itu mati semuanya. Mati semuanya. Itu gajah mati semuanya. Abraha hawas. Kenapa? Mekah itu jadi kota metropolitan. Padahal tidak ada apa-apa. Pohon nggak ada, ini nggak ada apa-apa di kota Mekah. Tapi kok banyak orang datang sehingga menimbulkan devisa negara yang besar. Uangnya makmur. Kenapa? Banyak tamu. Tekon di tamu nih, tekon didik dari beberapa negara, mancanegara masuk ke situ. Tujuannya apa? Tujuannya Ka'bah, untuk tawaf mengelilingi Ka'bah. Mulai zaman manungso kawit teko, Nabi Adam diturunkan ke bumi ini, dari Nabi Adam sudah tawaf. Nabi Adam sudah tawaf, mulai biyen Nabi Adam tawaf. Diperintahkan juga sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang membangun Ka'bah pertama kali malaikat, Nabi Adam kedua. Pertama kali malaikat dibuat gundukan, kemudian Nabi Adam dipertegas sama Allah, benekno gundukan sing tepat. Tawaf Nabi Adam. Setiap tahun Nabi Adam tawaf, pulang ke Sri Lanka. Bukan tinggal di Mekah, ada di Sri Lanka Nabi Adam. Setiap tahun ke Mekah untuk tawaf. Satu untuk tawaf, dua nyari istrinya Siti Hawa, gak ketemu, jumpritan sak dunyo. Kita orang jumpritan sak RT aja gak ketemu lek sing kita. Iki sak dunyo jumpritan, sak dunyo ndono wong cuma lurut tok, bolak-golekan, gak ketemu-ketemu. Itu Nabi Adam diperintahkan untuk tawaf. Jadi Ka'bah itu sudah dulu orang tawaf. Maka ketika zamannya Abraha, dia hawas, orang-orang Mekah soge, makmur. Kenapa? Banyak orang datang, maka dia iri. Saya bikin Ka'bah juga. Bikinlah dia di Son'a, di luar pintu gerbang Son'a. Lalu sampean ke Son'a Sana'a kata orang sini. Ya, itu di luar pintu gerbangnya ada bekas gerejanya Ka'bahnya Abraha. Ternyata tetap dibangunkan lebih mewah, lebih bagus, lebih besar. Tidak ada orang yang datang ke situ. Diumumkan lewat Facebook, Instagram, tidak ada yang teko. Silbono TikTok barang, tidak ada yang teko, tidak ada yang datang. Hawas, bongkar aja Ka'bah indah. Singkat cerita, kirim pasukan, hancur semuanya karena Allah gak ridho. Di situ ada cahaya Nabi Muhammad sudah berada di dalam tulang sulub Sayyidina Abdul Muttalib. Aman Mekah, hancur itu Ka'bah. Gajahnya Abraha hancur semuanya. Jadi kalau pasukannya Abraha itu misalnya 1000, maka Allah mengirimkan 1000 pasukan berbentuk burung kecil membawa berikel, kerikil-kerikil kecil di pelengserane neraka. Tutuk sing teko jero neraka, lek teko jero neraka hancur sak bumi ini. Sak bumi-buminya akan hancur. Ketika dibom sama burung itu, sekali bom des hancur. Bukan cuma kebakar, hancur jadi debu, langsung udah di debu. Flash. Kalau yang tua-tua pernah dengar drama radio Brahma Kumbara, lalu karena ilmu ajian serat jiwa, ya kaku wonge langsung jadi batu dan hancur. Kalau ini nggak proses langsung bis hancur, kecuali satu.
Hanya satu gajah saat itu, ya, diselamatkan oleh Allah. Kenapa? Ini gajah pulang ke tempatnya Abraha, tujuannya supaya gajah ini ngasih tahu kepada Abraha bahwasannya pasukannya habis. Udah datang, berarti kurang satu. Tidak kurang satu, burungnya tetap satu. Jadi mengikuti ini, diawasi sama burung. Kayak drone ngono ya, melayu nyang di kon. Ayo kon, melayu nyang di kon. Dibiarkan sampai nyampe ke Abraha. Burungnya tinggal satu, telurnya dua. Itu burung terus nyampe ngikutin satu gajah yang lapor ke Abraha. Begitu lapor ke Abraha, sudah lapor, ini pasukan saya mati semua, hancur semua. Maka kemudian selesai, dibomkannya, das, hancur. Dia ngomong, saya tok yang selamat. Ya, saya tok sing selamat. Kontoknya, ya wis kabeh mati kabeh, bisa aku tok sing selamat. Mari laporan selesai. Brrr, hancur ngono. Kaget, melongo bro. Waduh, hancur. Nah, di tahun itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Kenapa? Cahaya Nabi Muhammad, Nur Muhammad diselipkan Allah di tulang sulub Abdul Muttalib. Tahun beranjak sampai Allah menurunkan, memindahkan tulang dari tulang sulub Sayyidina Abdul Muttalib ke sulub Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib. Ketika itu masih muda, belasan tahun, Abdullah bin Abdul Muttalib. Cahaya Nabi Muhammad dipindahkan. Intaqala ila sulbi Abdullah bin Abdul Muttalib, pindah ke tulang sulubnya Abdullah bin Abdul Muttalib. Ketika pindah ke tulang sulubnya Abdullah bin Abdul Muttalib, disebutkan di dalam riwayat, Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib semakin bercahaya wajahnya, semakin terang wajahnya, semakin gawanteng, nemen ganteng ya wis. Saking gantengnya, perempuan-perempuan kota Makkah saat itu berebut untuk supaya dia yang dipilih oleh Abdullah bin Abdul Muttalib. Mereka dandan, bersolek, ya, pakai pakaian yang indah, semuanya orang-orang yang kaya itu melihat dan nita ini. Ya apa nita ini? Abdullah bin Abdul Muttalib itu biasa lek jam 7 liwat gini. Lek jam sakmene teko, lek jam iku ditengeri nang cewek-cewek itu. Mereka berjajar nek pinggir dalan supaya iso melihat ketampanan Abdullah bin Abdul Muttalib, dan mereka bersaing agar supaya mereka yang dipilih oleh Abdullah bin Abdul Muttalib. Ternyata apa? Gak direken belas. Setiap melaku itu cewek, "Pit-sweet, godain aku dong." Nah, cara arek saiki ngono ya. Enggak belas. Ini sampai sambatan, bah, jarene Abdullah bin Abdul Muttalib. Apa anak? Wong wedok ku opo sing karepe sih? Pentin aku lewat digodhog-godhog tok aku. Wis kene enak timbang awakmu ndono gawe nih. Awakmu saiki nang Bani Zuhra. Ngapain? Ya, salam saya kepada Sayyidah Bani Zuhra, Wahab, Pak Wahab. Berangkat merono waran awakmu melok kerja. Melok kerja? Apa kerjanya? Berburu. Silakan berburu bersama Wahab. Mudah. Ketika berburu, bagus dia, cara berburunya bagus dan bagaimana. Singkat cerita, pulang ditakoni, ya Wahab, ya Sayyidah Bani Zuhra, Wahab, nggih, anakku ya apa? Wah, anakmu Masya Allah, cekatan, jika berburu hebat, menangkapnya hebat, jujur, Masya Allah, hebat ya, hebat. Aku sambatan pisan, apa? Wah, bingung anakmu. Anakku ini bendino digodhoi cewek. Terus apa? Ndak usah repot wis. Apa? Aku duwe cewek nek omah. Oleh nabi anakku ngari. Ngono ta? Ya wis, bojomu kongkon nang omah kongkon ndelok. Ya apa anakku? Engko lek cocok ya wis, akhirnya kirim. Ya, ibunya Sayyid Abdullah, istrinya Abdul Muttalib, datang ke rumahnya Wahab. Kemudian diperlihatkan bagaimana ini, oh Masya Allah, ini ceweknya ini. Ditelok sembarang kali, akhlaknya Masya Allah. Kembali pulang. Langsung ngomong, "Mas, ada apa?" "Wis tala mas gini mas." "Apa?" Wis tala wis, cocok. Cocok ya apa? Innaha
la tasluh illa lahu wa innahu, dan anak kita la yasluh illa laha. Cocok wis anak kita Mas Abdullah iki gak cocok ambek wong cewek-cewek liyane, iki paling cocok. Lare iki ojo sampai kena wong liya, cocoke ambek Abdullah, ndang wis dijaluk. Saat itu cahaya Rasulullah menempel pada diri abahnya Sayyid Abdullah bin Abdul Muttalib. Dan ini panjang ceritanya, tapi ini sudah waktunya mepet sehingga kami tutup sampai sekian dulu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan yang besar dari Maulid Nabi Muhammad SAW. Saya peringatkan kembali, jika ada makanan dalam Maulid atau minuman jangan dibuang sia-sia.